Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke praktikum data mining di pertemuan 9. Untuk di pertemuan 9 ini kita akan belajar soal K-means clustering. Kalau gitu kita langsung aja mulai ke materinya ya. Untuk materinya kita sudah pernah belajar di pertemuan 3 pada materi WK for data mining gitu. Jadi waktu di WK kita bahas clustering dan klasifikasi ya. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan Python untuk memproses clustering ini gitu dengan metode K-means. Nah, untuk pertama-tama kita kembali kenali lagi apa itu clustering ya. Clustering data mining adalah nama lain untuk metode segmentation. Tujuan dari segmentasi pada metode data mining adalah mengelompokkan suatu kelas ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Penentuan atribut harus sesuai kesamaan yang dimiliki beberapa kelas tadi. Ya, contohnya di sini ada pemodelan perumahan berdasarkan klaster atau pembagian makhluk hidup yang ada di bumi berdasarkan tempat hidupnya, gitu. Jadi kita tahu ada misalnya kita punya data makhluk hidup, ya. Makhluk hidup itu mempunyai kemiripan, ya. Misalnya yang di darat pasti punya kaki, ya. Bernafas dengan paru-paru gitu. Nah, kalau yang di laut biasanya bernafasnya dengan insang ya. Kebanyakan tidak mempunyai kaki dan ada juga misalnya amfibi yang hidup di dua tempat itu gitu. Jadi harus eh, dipisahkan berdasarkan kemiripannya. Nah, tujuan clustering ini salah satunya adalah membuat sebuah pengelompokan berdasarkan kemiripan-kemiripan yang dipunyai satuan kelompok data ya yang ditentukan dari kemiripan-kemiripan tadi kayak gitu. Jadi kita belum tahu nih kelasnya. Nah, kalau clustering kita misalnya udah clustering terus udah dipisahkan ya berdasarkan kemiripannya, kita bisa aja menentukan kelas dari masing-masing cluster yang udah kita kelompokkan tadi kayak gitu. Oke, selanjutnya ada dataset ya. Di sini ada dataset bunga iris telah terbagi menjadi 3 bagian atau cluster. Karena memang dalam dataset telah memiliki 3 kategori, yaitu kelasnya ya, yaitu iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Tapi, bagaimana jika datanya belum menjadi sebuah kelompok atau cluster? Nah, kita lanjut lagi ya. Misalnya di sini nih ada gambar untuk dataset pengunjung mall ya, yang dibagi menjadi sumbu X adalah pendapatan mereka dan sumbu Y adalah uang atau pengeluaran mereka di mall ya. Kira-kira akan ada berapa klaster? Nah, di sini kita bisa lihat gambar ya yang masih abu-abu, di mana sumbu X-nya adalah pendapatan ya. Di sini sumbu X ya berarti sumbu horizontalnya yang dari kiri ke kanan ya, annual income, dan sumbu Y-nya adalah spending score atau pengeluarannya gitu. Jadi misalnya kalau pengeluarannya kalau misalnya pendapatannya itu $20 gitu, eh pengeluarannya tuh bisa berapa kayak gitu ya. Nah, di sini kita belum punya grup atau kelompok datanya. Nah, dari gambar saja sebenarnya manusia sudah bisa menentukan ya. Nah, sekilas jika diperkirakan dengan meletakkan titik pusat ya, maka 5 kumpulan data klaster akan terbuat ya. Di sini teman-teman bisa lihat di mana ada 5 klaster yang menjadi titik gitu. Ya, di sini ada klaster yang di kiri atas, kanan atas, tengah, kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, tapi ya, perkiraan tanpa perhitungan akan menghasilkan hasil yang tidak akurat dan pemetaan akan data justru akan merujuk pada pengambilan keputusan yang kurang tepat gitu. Jadi kita bisa aja gitu asumsi kalau ini tuh klasternya ada 5 dan di contoh data yang ini ya, ini penyebarannya ya emang
klasternya ada 5. Tapi gimana kalau misalnya nanti kita ketemu data klaster yang penyebarannya tuh lebih ngacak gitu ya. Nah, kita harus menggunakan algoritma ya atau pemrosesan berdasarkan rumus-rumus yang sudah dibuat untuk menentukan klaster kelompok ya yang akan dikelompokkan masing-masing berdasarkan kemiripannya. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan belajar menggunakan salah satu algoritma yaitu menentukan klaster kelompok data dengan metode K-means. Nah, apa sih itu K-means ya? Kita review lagi. Metode K-means clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok lain ya. Dengan kata lain, metode K-means clustering bertujuan untuk meminimalisasi objective function yang dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu klaster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di klaster lainnya. Nah, jadi yang perlu kalian garis bawahi adalah cara untuk meminimalkan variasi antar data yang ada dalam suatu klaster. Jadi, kalau kita pendekin ya, kita sederhanakan, berarti kan ini variasi yang ada dalam satu klaster itu harus sedikit gitu ya. Jadi makin mirip ya, makin menjadi satu klaster dan memaksimalkan variasi data dengan yang ada di klaster lainnya. Itu artinya data misalnya yang ada di klaster 1 harusnya tidak mirip dengan ada yang di klaster 2. Nah, metode K-means ini menghitung jarak antara data-data tersebut dan membandingkannya untuk mengelompokkan berdasarkan kemiripannya dimasukkan ke dalam klaster-klaster yang terdekat ya. Di sini ada demo K-means ya. Pertama ya, kalau di sini bahasa Inggrisnya K initial ya, K initial means in this case K sama dengan 3. Berarti inisial K-nya atau titik pusatnya itu ada 3 ya. Itu dipilih secara acak di dalam data. Nah, misalnya nih, di sini kita punya data. Nah, kita milih secara acak 3 titik untuk menambahkan klaster ya. Nah, yang kedua, klaster atau titik tengah klaster yang dibuat dari observasi ya, dari rata-rata terdekat gitu. Jadi partisinya dihidangkan dengan Voronoi diagram generated by the means atau yang diagram yang ditunjukkan dari rata-rata nilai yang ada ya. Terus the centroid of each of the clusters become the new mean gitu. Jadi dihitung setiap rata-ratanya ya. Yang mana yang paling deket nih. Nah, kalau misalnya udah ketemu, itu akan menjadi K atau centroid yang baru atau titik pusat data yang baru ya. Nah, step 2 dan step 3 akan diulang sampai ya hasil yang paling optimal akan dicapai. Nah, itu. Nah, mungkin di sini ada gambaran yang lebih gampang dicerna ya. Kita udah pernah bahas ini di WK, tapi kita akan bahas sekali lagi. Jadi K-means akan memilih 3 titik secara acak ya. K-nya itu adalah titik ya. K-nya itu adalah titik, jumlah titik ya, jumlah titik yang menjadi centroid ya. Nah, ketika centroidnya sudah ditentukan, akan dihitung jarak antara masing-masing cluster apakah sudah efisien atau belum. Nah, contohnya di sini kita dapat 3 titik ya. Nah, terus dihitung jaraknya. Oh, ternyata jarak yang paling dekat tuh antara titik ya yang kayak gini ya. Jarak yang paling dekat. Tapi dicek apakah ini udah optimal apa belum gitu. Kayak contohnya jarak dari titik yang merah ini ke sini misalnya 10 ya. Tapi jarak dari sini ke sini itu cuma 2
gitu kan, berarti selisihnya besar gitu. Jadi ini belum optimal. Diulang kembali sampai menemukan titik yang sesuai. Titiknya tuh ada di tengah-tengah datanya kayak gitu. Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat gitu. Dan masing-masing titiknya, data yang ada di dalam kelas tersebut ya mirip dengan titik sentroid yang telah dibuat kayak gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba lagi seperti WK ya, tapi lewat Python kesayangan kita. Sekarang kita langsung buka aja. Teman-teman bisa buka apa namanya, Google Colab-nya ya. Nah, di sini misalnya, ups, salah pencet. Ya, misalnya di sini kita udah. Nah, teman-teman bisa pause videonya ya kalau mau sambil ngetik codingannya. Oke. Pertama-tama kita akan langsung bahas dari mungkin ganti akunnya dulu. Nah, jadi teman-teman bisa jalanin codingannya ya. Kalau mau ngikutin silahkan di pause ya. Pertama-tama kita akan menggunakan library Yellowbrick. Nah, kenapa setiap kita pengen awal ngoding kita harus tahu library apa aja yang bakal kita pakai ya? Karena research dulu gitu. Karena kalau misalnya kita mau pakai clustering, kita pakai library apa? Kalau misalnya kita mau klasifikasi dengan metode KNN gitu, maunya pakai metode apa? Nah, itu harus dicari dulu gitu. Nah, di sini untuk klasifikasi menggunakan clustering menggunakan Kamins ya. Kita akan pakai library dari Yellowbrick. Nah, ini bisa langsung di jalan aja, tanda seru pip install min-u ya, U-nya gede, terus Yellowbrick. Nah, ini teman-teman bisa langsung coba jalanin kalau udah. Ya, ini fungsinya apa nanti bakal dijelasin. Ya, kalau misalnya dia udah install nih, dia nanti bakal install secara otomatis ya, karena Yellowbrick ini tidak ada dalam package Python yang ada di Google Colab. Gitu. Kita tungguin. Ya, ini udah selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal codingan-codingan yang ada di bawahnya gitu. Nah, pertama kita masih sama ya, import library yang akan kita pakai dalam analisis ini gitu. Nah, yang pertama import NumPy ya, karena nanti pemrosesannya harus melalui array, jadi kita harus pakai NumPy ya. Import NumPy SNP, import pandas SPD karena kita butuh data frame-nya ya. Terus import matplotlib .pyplot as plt ya. Di sini untuk visualisasinya nanti. Lalu yang kelima itu ada from sklearn.cluster import Kamins ya. Nah, di sini berarti kita sklearn.cluster itu ada metode Kamins. Nah, teman-teman bisa cari misalnya di sklearn itu ada library apa aja. Misalnya sklearn cluster. Nah, di sini ada nih scikit-learn ya. sklearn sklearn itu berarti dari sklearn scikit-learn. Nah, di sini kita bisa lihat ada library apa aja tuh. Misalnya di sini ada overview-nya ya, overview of clustering methods gitu. Jadi metodenya tuh ada banyak gitu ya. Nah, terus metodenya ada apa aja? Di sini ada Kamins, ada affinity propagation, ada min-sieve, ada special clustering, ada word hierarchical clustering, agglomerative, dbscan ya, hdbscan, optics, Gaussian mixture, burst, bisecting K-means juga ada ya. Teman-teman bisa pelajari ya. Misalnya kita mau lihat K-means. Nah, K-means itu apa gitu. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris, ya bisa dicari yang bahasa Indonesianya itu apa ya. Misalnya kayak contoh kita ke misalnya DBScan. Nah, DBScan tuh
apa gitu, dipakai metodenya untuk tipe yang apa gitu. Di sini tuh density base clustering. Nah, ini pakainya DBSCAN misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mulai clustering gitu dengan metode yang berbeda, sebenarnya gampang, tinggal baca dokumentasi dari library-nya. Oke. Sekarang udah ada penjelasannya. Sekarang kita import scurrent.cluster import K-means ya. Terus dari library yellowbrick tadi kita ambil salah satu fungsinya, yaitu from yellowbrick cluster.elbow gitu. Jadi kita akan menggunakan metode elbow ya, import k elbow visualizer ya. Jadi nanti kita untuk mengetahui k yang paling efektif. Di line ke-7 ada import warnings, line ke-8 ada import warnings.filter warnings dalam kurung functionnya ignore. Jadi kalau ada error ya, errornya akan di-ignore terlebih dahulu gitu, karena di update Python terakhir ini ada beberapa aturan baru ya. Jadi sebenarnya masih bisa dijalanin, tapi ada warningsnya aja gitu, ada peringatan gitu, walaupun tidak terlalu penting ya. Selanjutnya kita akan mengimport datanya ya dari link ini, archive.ics uci edu ml machine learning dan segala macamnya. Lalu kita kasih atribut sesuai dengan apa yang ada di dalam datanya ya, karena ini iris.data bukan iris.csv ya. Tapi karena filenya itu misalnya kita follow link ya, ctrl klik, nah ini ya, dia filenya dipisahkan dengan koma, berarti dia tetap dihitungnya CSV walaupun .data ya. Nah di sini df ya, variabel df untuk menampung nilainya, pd read CSV ya, file path berarti linknya ya, nama kolomnya pakai atribut. Ini kita jalanin, nah nanti hasilnya kayak gini. Nah ini tuh misalnya kelasnya kita ganti kelas claw gini, claw ya, si kelasnya jadi claw, jadi ini tuh nama field dari si filenya gitu ya. Setelah itu kita akan membagi ya variabel x ya, karena kita mau clustering berarti kelasnya itu tidak dibutuhkan gitu, tapi nanti kita akan butuh kelasnya ya buat perbandingan gitu. Nah jadi di sini ada xdf ilog ya, irisan, dimana kita ambil semua datanya ya. Dari yang semua data itu kita ambil min 1 ya. Min 1 artinya field yang ke min 1. Kalau misalnya separ-length adalah indeks ke 0, berarti min 1-nya itu adalah kelas ya. Berarti kecuali kita ambil indeks ke min 1, kita ambil dot values, kita ambil nilainya kayak gitu. Jadi yang sisa tuh cuman yang angkanya aja. Oke, kalau udah ya, berarti kita udah buang kelasnya ya. Kita misalnya nggak tahu nih dari data ini tuh sebenarnya ini bunga apa gitu. Nah kita pengen mengelompokkan gitu masing-masing data ini, dikelompokkan berdasarkan kemiripannya. Nah kalau dengan K-means kita harus menentukan jumlah klasternya gitu. Kan kalau dari datanya ya, kita udah tahu kalau ini tuh kelasnya ada 3, yaitu iris setosa ya. Mungkin ada di sini nggak kelihatan, ada iris virginica, ada iris versicolor gitu. Nah kita udah tahu kaknya itu sebenarnya sama dengan 3 gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana caranya kita menentukan jumlah klasternya, nah kita carinya dengan WCSS. Nah WCSS ini apa, kita cari coba WCSS. Nah what is WCSS ya? WCSS ya adalah angka yang tepat untuk jumlah klaster, dikalkulasi dari within cluster sum of square. Jadi dihitung dari rata-rata akar kuadrat nilai-nilai yang ada di dalamnya ya.
Jadi dihitung dari rata-ratanya gitu. Kayak uh, akar kuadratnya itu yang paling mirip nanti ada berapa klaster. Nah, kayak gitu ya. Nah, contoh di sini kita buat sebuah variabel yaitu WCSS ya. Nah, tadi ada kayaknya harusnya ada tambahan. Oh, nggak ada. Coba kita tentukan jumlah klasternya ya. Di sini for i in range 1 sampai 11 ya. Kenapa 1 sampai 11? Karena kita hitungnya dari uh, rasio yang ada di datanya. Misalnya data iris ini kita punya 150 data. Nah, mungkin kita ambil kayak 10%-nya gitu. Jadi mungkin for i in range 1 sampai 15 nggak apa-apa gitu. Nah, atau misalnya datanya ribuan ya, diambil misalnya 5%-nya atau 1%-nya, yaitu nggak apa-apa gitu. Kita lihat penyebaran datanya juga kayak gitu ya. Nah, dari sini kita langsung masukin ya perulangan di mana kita bikin variabel k-means, kita hitung k-means-nya dari setiap perulangan di dalam range 1 sampai 15 ya. Terus kita kasih variabel x atau data yang udah ada. Nah, misalnya ini kita masukin data x ya, k-means fit x ya, wcss.append k-means inertia. Berarti data inertianya kita masukkan ke dalam WCSS kayak gitu teman-teman. Nah, buat plotnya ini bisa diganti ya jadi 1 sampai 15 misalnya. PLT title elbow method, number of clusternya berapa, ya labelnya itu errornya berapa gitu. Jadi error itu menunjukkan tingkatan error terhadap variabel-variabel yang ada di dalam X ya. Jadi mungkin kita coba running dulu ya. Jadi contohnya ada di sini nih. Nah, dari 15 cluster ya. Ini 1 sampai 14 artinya 14, sorry ya. Dari 14 cluster ya. Kita pakai elbow method untuk menentukan cluster berapa yang paling sesuai gitu. Nah, untuk menentukan yang paling sesuai ya, itu errornya nggak boleh terlalu tinggi dan errornya tidak boleh terlalu rendah. Nah, cara lihatnya gimana? Nah, di sini ada kalau misalnya klasternya 1, dia errornya sampai 600 ya. 600 sekian. Nah, kalau misalnya klasternya 2, dia errornya masih di atas 100. Nah, klasternya 3 udah di bawah 100 nih. Paling deket sama 100. Nah, semakin banyak klasternya semakin turun ya. Karena pembagiannya bakal semakin merata kalau misalnya klasternya emang makin banyak gitu. Cuman kan kita nggak mau kayak gitu kan. Kita mau bagi rata sesuai dengan pengelompokannya gitu. Jadi kalau kelompoknya terlalu banyak juga nggak efisien ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih, oh ternyata klaster yang paling ideal itu klasternya 3. Nah, kita coba pakai K-elbow visualizer untuk ngebantu kita menentukan K yang bagus. Contohnya di sini kita ganti ya, K sama dengan 1 sampai 15 ya, samain. Nah, K-elbow visualizer berarti K-means ya. Kita hitung juga rata-ratanya, random state-nya berapa, terserah ini mau dimasukin berapa. Variabel yang kita uji apa? Kita uji itu X. Nah, terus udah gitu kita masukin perulangannya tadi ya. Kalau di sini K-nya itu tadi range ini sebenarnya sama aja kayak K ya. 1 sampai 15. Nah, di sini kita juga misalnya 1 sampai 15. Ya, kita running aja. Nah, nanti bakal muncul sebuah grafik yang membandingkan nilai error ya. Nah, di sini dia akan menentukan ya secara otomatis ya dari metode elbow K yang paling efisien itu berapa. Contohnya di sini kalau misalnya kita tadi perulangannya itu 1 sampai 15 ya. Elbow at K sama dengan 3. Berarti K yang paling efisien, yang paling sesuai itu adalah K sama dengan
3 dengan skor 78,941 gitu. Misalnya kita ganti nih, K-nya kan kita ada 120 data, misalnya K-nya sama dengan 60 gitu. Pasti si K-nya akan berubah karena dia terlalu banyak rasionya untuk sebuah klaster ya. Nah, misalnya kita nguji nih, kita mau ngetes dari 1 sampai 60 klaster. Nah, pasti hasilnya bakal kayak gini. Hasilnya tidak terlalu linier ya. Jadi dia nggak menentukan berdasarkan error yang tepat. Itu kan tadi kan nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Ada di tengah-tengahnya gitu. Jadi karena ini yang rendahnya banyak banget, dia narik ke bawah gitu. Jadi elbow-nya K sama dengan 4 gitu. Dia lebih ke bawah hasilnya. Makanya ini rasio dalam penentuan si K-nya itu lebih penting ya. Untuk ketepatan data yang kita uji gitu. Nah, kalau udah ya kita udah tahu nih K sama dengan 3. Selanjutnya kita akan membuat modeling ya. Modeling ini akan digunakan untuk ngeclusterin data-data yang tadi kita mau cluster gitu. Jadi si data bunga iris tadi kita mau cluster nih. Kalau kita cluster nanti hasilnya kayak gimana? Nah, di sini kita bikin modelnya. Kita bikin variabel lagi kmin sama dengan kmins n cluster sama dengan 3. Nah, n cluster ini adalah jumlah K-nya. Tadi elbow at K sama dengan 3. Berarti n cluster sama dengan 3 ya. Terus random state-nya boleh diisi berapa aja, ini cuman buat variabel pengacak doang gitu. Jadi teman-teman boleh isi terserah mau berapa, misalnya mau 93 misalnya. 93 juga boleh ya, nggak masalah. Kita fit variabel X-nya ya. Kita fit variabel X tadi seluruh nilai X gitu, kita pengen clusterin gitu. Kita pengen kelompokin semuanya. Nah, buat visualisasinya di sini ada PLT, scatter, nah X terus dia tuh, nah coba kita lihat variabel X ya, X. Nah, di sini berarti X0 itu adalah indeks ke 0 ya. Indeks 1 berarti adalah ini gitu. Berarti kita simpulin aja kalau itu tuh sepal length dan sepal width ya. X0 sama X,1 ya. C sama dengan K-means labels ya. Jadi label yang tadi udah kita hapus ya, si irisnya ini kita panggil lagi buat jadi perbandingan gitu klasternya. Oke. Ya. Simap viridis ya. Kita plot X label sepal length, Y label sepal width. Karena ini nih dua nih XY-nya gitu. Cuman ini dalam satu variabel yaitu X. PLT show berdasarkan sepal length dan sepal width. Kalau dikategorikan berdasarkan sepal ya atau kelopak ya. Sepal kan kelopak. Kalau misalnya petal itu daun ya. Nah, di sini udah dikategorikan berdasarkan sepal dan panjang sepal dan lebar sepalnya gitu. Ini adalah hasil clustering berdasarkan dua variabel itu. Misalnya kalian mau lihat juga PLT scatter, misalnya di sini 2, di sini 3. Ini berdasarkan petal ya. Ininya nggak usah dilihatin dulu ya. Ini berdasarkan petalnya. Nah, ini juga ada tuh. Dia hasilnya bakal mirip-mirip ya. Jadi emang dikelompokinnya berdasarkan kemiripannya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada buat 3D ya, 3D plotting ya. Di sini kalian bisa lihat buat 3D plottingnya ya. Di sini ada pakai figure ya. Toolsnya pakai MPL toolkit sorry. Mplot 3D gitu. Nah, AX scatter 3D X0-nya itu tadi apa? X0-nya itu adalah sepal width ya. Sepal length sorry. Sepal length, sepal width dan petal length. Misalnya mau 3 variabel gitu membandingkan si
clusteringnya gitu. Nah, di sini tuh ya. Oke. Selanjutnya ada evaluasi ya. Di sini kita punya matplotlib ya. Kita import library baru ASCM. CM itu apa? Coba kita cari. Kalau nggak tahu teman-teman bisa cari matplotlib CM. CM itu berarti CMap ya. Color map reference. Oke. Berarti buat ngasih warna gitu ya. As color matrix import silhouette samples dan silhouette score gitu. Jadi kita akan membandingkannya berdasarkan silhouette ya. Kita tadi udah nentukan K-nya, N cluster sama dengan 3 ya. Coba kita lihat silhouette score. Nah, silhouette score is a metric to evaluate the performance of clustering algorithm ya. Berarti semakin tinggi kesamaan bayangannya semakin bagus ya. Tuh. To measure an overall representative score of how well our clustering algorithm has performed. Jadi seberapa baik itu algoritma clustering kita berjalan ya gitu. Semakin mirip ya, silhouette score-nya akan semakin tinggi gitu. Nah, jadi di sini ada buat plotting ya. Kalau teman-teman bisa ikutin aja ya. Mungkin kalau datanya beda, misalnya kayak AX1 tuh apa, nanti AX2 tuh apa, PLT subplot 1 dan 2. Nah, fix set size inches-nya mau berapa misalnya gitu. AX1 set X lim ya, limit X ya, berarti 0.1 minus 0.1 sampai 1. AX1 Y lim misalnya len X ya, terus ditambah jumlah cluster ditambah 1 dikali 10 limitnya ya, ini limitnya. Nah, terus clusterer commins ya, tadi sama n clusters sama dengan n clusters ya. Random state-nya itu 10. Boleh kalian rubah-rubah. Cluster labels ya. Clusterer fit predict X. Jadi perkiraan clusterernya dibandingkan dengan data si X ini nih, si X yang udah kita pisahin tadi. Ya. Dibuat ya rata-rata siluetnya, rata-rata kemiripannya ya. Silhouette score ya dibandingin ya yang dari X, dari variabel X yang cuma ada angkanya doang dengan cluster labelnya ya. Jadi dibandingin ya berdasarkan rata-rata. Nah, sampel silhouette values sama dengan silhouette sample, fungsi silhouette sample, data X dan cluster labels ya. Nah, kita jangan bingung dulu, cluster labels tuh apa sih? Ya berarti data X yang udah di clusterisasi ya. X itu yang belum, yang cluster label itu yang sudah di clustering. Kita bandingin yang belum sama yang udah gitu. Ya, sekali lagi jangan bingung. Kalau misalnya rada bingung dikembaliin aja gitu videonya, dipahamin lebih baik lagi. Y lower sama dengan 10. Nah, misalnya kita cek Y lower. Y lower berarti sumbu Y-nya ya. Tidak lebih dari 10 gitu. Terus for I in range n clusters ya. Berarti setiap I yang ada di dalam klasternya ya dihitung nih berapa cluster ke berapa, sampel silhouette values-nya berapa ya. Terus nanti kemiripannya tuh berapa. Ini bisa diikutin aja ya. Kayaknya ini nggak masalah. Tergantung kalian klasternya tuh ada berapa, tinggal ganti di n klasternya aja. Ya. Nah, di sini buat nentuin warnanya ya. Terus buat nentuin warna juga ya. Terus di sini ada penjelasan nih. Label the silhouette plots with their cluster numbers at the middle. Berarti ngasih label untuk setiap siluetnya ya. Siluet itu bayangan. Ya, ngasih label buat bayangannya, tiap-tiap bayangannya. Terus
compute the new yellower for the next plot. Ya, berarti setiap plotnya y-nya akan bertambah 10 ya dari 0 sampel gitu. Nah, sekarang tiba saatnya buat ngeplot ya. Ini labelnya, ini X labelnya, ini Y labelnya. Nah, AX1 AX V-line, nah ini buat garisnya ya. Jadi garisnya itu menentukan X sama dengan siluet average. Maksudnya gimana? Rata-rata siluetnya. Kalau misalnya hasil dari clusteringnya itu di bawah siluetnya, berarti itu jelek. Ya, nanti kita cek lagi. Nah, terus AX1.set YTix. YTix-nya nggak usah dikasih perbandingan. Nah, Xtix-nya nih dikasih dari minus ya 0 ya 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Ini maksudnya apa? Ini buat parameter berapa persen ya. Misalnya minus 0,1 ya berarti minus 10% gitu, sama sekali tidak cocok datanya atau siluetnya tidak mirip gitu dengan data hasilnya ya. 0 berarti nggak cocok ya. 0,2 itu ada sebagian yang cocok ya, sekitar 20% yang cocok, 0,440% yang cocok, 60% yang cocok, 0,8 yang cocok, dan 1% yang cocok. Nah, ini kalau misalnya sampai 100% itu kan berarti datanya identik banget ya, yang diprediksi yang di cluster sama data aslinya. Nah, itu kurang bagus juga. Jadi kira-kira mendekati satu lah gitu. Jadi clusternya tuh benar-benar efektif gitu. Ya. Terus colorsnya ini apa ya? Terus kita kasih scatter ya. Buat settingan ini di default aja ya. Misalnya kayak dari codingan ini udah kayak gini gitu. Nah, ini tuh cuman buat nambahin markernya aja buat scatter plotnya ya. Ini buat variabel tadi ya, sepal length dan sepal width. Markernya itu lewat titik ya. Terus S-nya itu kita coba cari misalnya AX2 AX2 scatter. Nah, berarti AX itu axis ya. Nah, kita cari tadi apa tuh? S. Nah, S nih ada nih. Float array like shape ya. Jadi marker size ya, size dari markernya nih. Ini kan dot ya. Misalnya size-nya 30, nanti kita bisa lihat. LW itu apa? LW line width ya. LW itu line width. Nah, line width berarti lebar dari garisnya. Nanti bisa kita lihat ya. Labeling the cluster ya, masih sama. Ini buat pengaturan scatter plotnya ya. Kalian bisa lihat di apa namanya, library-nya buat matplotlib. Ini tuh buat apa gitu ya. Variabel-variabelnya misalnya centernya tadi dari sepal length, sepal width ya, kayak gitu. Nah, perulangannya ya, buat setiap data kita uji lagi, terus kita buat labelnya lagi, terus buat subtitlenya ya, kayak misalnya font size-nya berapa, font weight-nya itu bold apa normal. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua visualisasi ya. Yang scatter tuh yang ini ya, yang siluet yang sebelah kiri, yang scatter sebelah kanan gitu. Jadi, nah di sini bisa dilihat ya, ini tadi ada garis nih yang ada di sini nih ya, silhouette average, color red, line style, strip ya. Berarti untuk siluet rata-rata siluetnya batasnya itu ada di 0, sekitar 0,55 tadi ya. 0,55 adalah batas untuk siluet skornya gitu. Jadi kalau ada yang di bawah itu berarti
clusteringnya itu kurang efektif. Nah, di sini kebetulan clusteringnya itu udah hampir sempurna ya, karena dia tuh tidak terlalu sama, tidak terlalu kurang dari rata-rata siluet skornya kayak gitu. Oke, jadi itu aja buat yang pertemuan 9 ya. Semoga bisa dimengerti sama teman-teman. Kalau gitu, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup ya, atau nanti diskusi pas pertemuan offline. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.